Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online keterampilan menyimak bersama saya Wendry Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 7 tentang teks narasi. Di sini ada yang tahu teks narasi apa? Jadi teks narasi itu merupakan teks imajinasi atau teks imajinatif. Nah, sesuai dengan namanya imajinasi, maka tentunya ia bersifat hayalan. Sifat hayalan, namun pembaca atau pendengar biasanya terbawa terhadap suasana yang diceritakan. Nah, jadi teks narasi itu dapat kita artikan sebagai karangan yang berisikan serangkaian peristiwa dan permasalahannya didukung oleh para pelaku atau para tokoh, serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Teks narasi juga dapat kita artikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa dari waktu ke waktu, dijelaskan dengan urutan awal, urutan tengah, dan urutan akhir. Karena teks narasi bertujuan menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman indah terhadap pembaca maupun pendengar. Tujuan teks narasi selanjutnya ialah untuk menyampaikan informasi atau wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan pembaca maupun pendengar. Dan juga untuk menyampaikan pengalaman indah untuk pembaca maupun untuk pendengar. Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Rasional, bahwa maka perlu kiranya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran selain memuat ajaran akidah, syariat, akhlak, janji, dan ancaman filsafat, isyarat-isyarat juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar para nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hancur karena keangkuhan mereka. Dari tulisan tersebut menjelaskan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dari ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran. Teks narasi sendiri mempunyai unsur-unsur. Ada tema, yang kedua ada alur, ada tokoh, ada penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar atau makna cerita. Yang kedua adalah alur atau jalan cerita. Alur itu merupakan jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Pertama tokoh. Tokoh itu merupakan orang atau pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan artinya adalah watak atau sifat dari tokoh yang diceritakan. Latar itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar yang pertama adalah latar tempat. Itu yang berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Sedangkan yang kedua adalah latar waktu, yaitu yang berkaitan dengan kapan peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Ini berkaitan dengan perasaan suasana peristiwa dalam cerita tersebut. Yang kelima adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Dan yang keenam adalah sudut pandang. Itu berhubungan dengan penulis memandang suatu peristiwa. Umumnya penulis menceritakannya dari sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, orang pertama itu biasanya menggunakan kata-kata aku, saya, dan masih banyak lainnya. Sudut pandang orang ketiga misalnya dia, mereka. Jadi orangnya itu tidak ada dalam suasana tersebut atau orangnya ada di luar dari cerita. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks narasi. Teks narasi biasanya dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur cerita itu tidak akan menarik jika tidak ada konflik atau permasalahan. Selain alur ceritanya konflik dan susunannya kronologis,
Ciri-ciri narasi lebih lengkapnya lagi itu diungkapkan oleh Semi tahun 2009, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah berupa cerita tentang peristiwa, pengalaman penulis. Dan yang kedua adalah peristiwa yang disampaikan di dalam cerita itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, fakta, dan imajinatif. Dan yang ketiga adalah terdapat suatu konflik atau permasalahan dalam cerita. Dan yang ketiga adalah memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Dan yang kelima adalah meningkatkan susunan secara kronologis.